Selamat pagi sahabat Radar Muko. Beberapa menit ke depan saya akan menemani para sahabat semuanya. Kami akan memberikan informasi yang terdapat di koran Radar Muko hari ini edisi Senin 5 Juli 2021 dan di Radar Muko Online. Nah, sebelum saya lanjut, bantu kami untuk selalu like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radar Muko dan follow juga Instagram kami di Radar Muko. Nah, apa aja berita yang terdapat di koran Radar Muko hari ini? Di headline kita punya berita Satuan Konsisten Kawal Pembangunan dari Pusat targetkan Muko skala prioritas. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Deputi 1 Kantor Staf Presiden hadir ke Muko dalam rangka meninjau berbagai infrastruktur dan potensi pembangunan. Maka secara otomatis kebutuhan pembangunan di Muko sudah masuk dalam catatan Istana Kepresidenan. Bupati Muko Haji Sapuan SE MMAKCA CPA yakin dan optimis secara bertahap perbaikan dan peningkatan infrastruktur ini dapat dilaksanakan. Bahkan setelah paparan serta peninjauan semua potensi daerah oleh pihak Deputi 1 Kantor Presiden, Sapuan tetap akan terus mengawal perjuangannya itu. Dari sekian banyak potensi yang diusulkan, ditargetkan ada beberapa usulan yang menjadi skala prioritas bagi pemerintah pusat. Dikatakannya, gambaran umum tentang Kabupaten Muko sudah dijelaskan dan disaksikan langsung oleh Deputi 1 Kantor Kepresidenan. Mereka mengakui seperti apa potensi dimiliki daerah dan pentingnya pembenahan berbagai infrastruktur pendorong tumbuhnya perekonomian. Intinya, nama Kabupaten Muko sudah ada dalam catatan staf Kepresidenan. Semoga dengan demikian pembangunan di Muko yang ada masuk dalam skala prioritas pemerintah pusat. Nah, seperti kita ketahui bersama, beberapa hari yang lalu staf Presiden Divisi 1 mengunjungi Kampus Akhir atau Tua. Diharapkan dengan kunjungan beliau memberikan dampak positif bagi pembangunan untuk Kabupaten Muko, dan Bupati sendiri berharap dengan adanya kunjungan kerja ini dan dia berharap semoga Kabupaten Muko dapat menjadi prioritas untuk pemerintah pusat dan bisa apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan oleh Bupati Muko dapat segera terwujud demi kemajuan infrastruktur dan pembangunan di Kabupaten Muko ini. Kita lanjut ke berita selanjutnya, ini kabar duka yang datang dari Kabak Kesra Sedekap tutup usia seorang Polri. Pemerintah Kabupaten Muko berduka malam kemarin 3 Juli Kepala Bagian Kesejahteraan Kabak Kesra Sedekap Muko Sudirman Esos MP SP tutup usia pada usia 50 tahun. Sebelum ia sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muko. Kepergian almarhum mengejutkan karena sebelumnya tidak mengeluh sakit. Ia dilarikan ke rumah sakit karena sakit perut. Hanya beberapa jam divonis meninggal dunia. Sudirman dikebumikan di pemakaman umum Air Kabu, Desa Ujung Padang. Almarhum juga dikenal sebagai seorang Polri dan penghafal Al-Quran. Nah, dengan diharapkan keluarga yang ditinggalkan dapat menerima cobaan ini dengan sabar dan ikhlas, dan semoga kita berdoa semoga almarhum ditempatkan di sisi Allah. Dan kita ketahui almarhum sekarang ini sebelum meninggal menjabat sebagai Kabak Kesra, dan kita ketahui almarhum ini merupakan seorang Polri yang juga banyak sebelum beliau tutup usia, beliau juga pernah mengajar di beberapa sekolah. Kita ke berita selanjutnya, itu di berita Metropolis. Di Metropolis kita ada berita beberapa titik ruas jalan dalam kota rusak parah, ancaman keselamatan pengendara. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, ada beberapa titik ruas jalan nasional di pusat kota Muko yang rusak parah. Setidaknya ada 3 titik jalan yang rusak dan bisa menyebabkan kecelakaan terhadap pengguna jalan. Di antaranya titik pertama di Kelurahan Bandar Ratu, tepatnya di depan Bank BRI, di mana kerusakannya itu terhadap trotoar. Kerusakan ini hampir satu bulan lebih tanpa ada lakukan perbaikan, di mana sering hampir menyebabkan terjadinya laka lantas. Pasalnya setiap pengguna mobil yang hendak berbelok harus mundur terlebih dahulu sehingga menutup badan jalan. Sedangkan di lokasi tersebut ramai kendaraan yang melintas. Kemudian titik kedua yakni di jembatan perbatasan Kelurahan Bandar Ratu dengan Desa Ujung Padang. Di lokasi ini pengendara tidak hati-hati, khususnya pemotor, maka bisa fatal. Pasalnya ban motor bisa saja terjepit di sela-sela jalan yang sudah terbelah.
Sedangkan di titik 3 itu di Kelurahan Pasar Mukomuko, tepatnya di lapangan Merdeka atau depan sekolah SMP Negeri 1 Mukomuko. Kerusakan di titik ini sudah sangat parah, selain itu sudah banyak yang berlubang juga digenangi oleh air. Sedangkan jalan ini terus ramai dilewati terutama anak sekolah. Nah, terkait dengan hal ini, Kepala HPU Kabupaten Mukomuko, Ruri Irwani STMT melalui Kabid Bina Marga Budiarto ST mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan usulan perbaikan ke Balai Jalan melalui PUPR Provinsi dan sudah melakukan koordinasi dengan pihak Balai Jalan. Bahkan pihak Balai Jalan sendiri beberapa minggu lalu sudah melakukan survei ke lokasi untuk melihat titik jalan yang rusak. Nah, jelas Budiarto. Nah, di dalam kota sendiri terdapat 3 titik jalan yang rusak, tapi yang terparah terdapat di depan SMP Negeri 1 Mukomuko. Nah, di konfirmasi kemarin Kepala PU Mukomuko melalui Kabid Bina Marga sudah melayangkan surat ke Balai Jalan Provinsi, dan dari pihak Balai Jalan Provinsi sendiri sudah melakukan survei ke lapangan untuk melihat kondisi jalan yang rusak. Kita lanjut ke berita Radar Mukomuko Online. Di Radar Mukomuko Online kita ada berita Dandim 0428 Mukomuko Letkol CZI Rinaldo Rusdi berdarah Minang. Nah, sejak diresmikan oleh Kodam 2 Sriwijaya Mayor Putranto pada Jumat 9 Januari 2018, Kodim 0428 Mukomuko telah menjalani 3 kali pergantian pucuk pimpinan. Nah, kali ini Dandim 0428 Mukomuko dijabat putra terbaik berdarah Minang. Hal ini diungkap dalam kegiatan serah terima jabatan Komandan Kodim 0428 di markas Komanda Distrik Militer Makodim Jalan Danau Nibu, Kelurahan Mandaratu, Kecamatan Kota Mukomuko pada Minggu kemarin. Pejabat yang melaksanakan sertijab Letkol IMYM Teguh Pamungkas yang sebelumnya menjabat Dandim 0428 Mukomuko kepada Letkol CZI Rinaldo Rusdi SIP sebagai Dandim 0428 Mukomuko yang baru. Nah, diketahui Letkol Rinaldo Rusdi merupakan putra suku Caniago asal Indrapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, yang sebelumnya pernah dinobatkan sebagai Komandan Batalion Zeni Tempur 91 Kostrad Bandung, Jawa Barat. Nah, ini merupakan sertijab Dandim yang sebelumnya dijabat oleh sekarang ini Teguh Edi Pamungkas yang sebelum menjabat Dandim Mukomuko kepada Rinaldo Rusdi sebagai Dandim yang baru. Dan kita ketahui bersama Bapak Rinaldo Rusdi ini merupakan berdarah Minang. Nah, tepatnya berasal dari Indrapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Nah, dengan adanya pergantian atau serah terima jabatan Dandim yang lama ke yang baru ini dapat memberikan perubahan dan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko dalam membangun pembangunan di Kabupaten Mukomuko ini. Nah, demikianlah tadi sahabat Radar Mukomuko beberapa berita yang saya bacakan baik di koran Radar Mukomuko dan di Radar Mukomuko Online kami. Nah, bantu kami untuk selalu like dan subscribe-nya di channel YouTube kami agar kami selalu bersemangat memberikan berita dan informasi kepada para sahabat semuanya. Nah, demikian dari kami, selamat pagi dan sampai jumpa.